Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang evaporasi. Sebelum masuk ke video, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Alina Pia Tanjung. Saya Dini Wahyuni. Saya Dica Amanda Firsti. Saya Sofia. Saya Rendi Gunawan. Dan teman kami Muhammad Nur Azanto. Langsung saja ke video. Saat ini, teknologi evaporasi vakum banyak digunakan pada industri pangan, terutama pada pengolahan bahan pangan pasta atau cairan kental seperti pembuatan pasta tomat, produksi kecap, pengolahan jamu Cina, pengolahan susu, juga ekstrak sari jahe. Menurut Ismiati dan Sari tahun 2020, evaporasi atau penguapan adalah suatu operasi di mana suatu fluida berubah dari keadaan cairan menjadi keadaan uap. Penguapan dapat dipakai untuk tujuan pemisahan pelarut dari larutan yang lebih pekat. Selanjutnya, larutan yang lebih pekat ini biasanya dikerjakan untuk kristalisasi. Perpindahan panas dan perpindahan massa adalah dua proses dasar yang terjadi dalam penguapan atau evaporasi. Selama penguapan, pada campuran larutan harus diberikan panas untuk menyediakan tenaga yang diperlukan. Cairan volatil berubah menjadi uap, dan uap ini harus dipisahkan. Panas dapat juga diberikan secara tidak langsung dengan menghantarkannya melewati suatu media penahan yang sesuai, seperti evaporasi dengan media steam sebagai sumber panas, di mana steam dialirkan melewati sisi dalam pipa-pipa yang tercelup dalam campuran atau larutan yang diuapkan. Dalam perancangan proses evaporasi atau pemekatan untuk memperoleh suatu konsentrasi larutan tertentu, kondisi operasi sangat berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Penguapan sebuah evaporator dapat dihitung dengan mengetahui tekanan absolut yang terjadi di ruang penguapan, di mana suhu penguapan merupakan suhu uap jenuh pada tekanan absolut di dalam ruang penguapan tersebut, dan larutan yang dipekatkan akan menunjukkan kenaikan titik didihnya, menghasilkan lebih besarnya suhu titik didih dibandingkan dengan air murni. Jadi, terpisahannya uap air cairan menjadi uap panas terjadi pada suhu yang sama dengan titik didih cairan. Menurut Supriyatna tahun 2008, evaporator merupakan suatu alat yang banyak ditemui dan digunakan dalam proses perindustrian untuk memekatkan suatu larutan. Peralatan ini digunakan untuk menurunkan kadar air bebas bahan dengan menerapkan prinsip penguapan atau evaporasi zat pelarutnya sampai pada nilai yang diinginkan. Adapun jenis-jenis evaporator dengan pemasukan uap yang banyak digunakan akan dibahas pada video berikut. Dutch type pan evaporator. Menurut Lukman dan Sidik 2010, batch pan evaporator adalah salah satu metode tertua dalam pemekatan. Hal ini telah ketinggalan zaman dengan teknologi sekarang ini, namun masih digunakan dalam beberapa aplikasi yang terbatas, seperti pemekatan nira dalam pembuatan gula merah dan dalam pengolahan beberapa produk farmasi lainnya. Sampai awal 1960-an, batch pan evaporator juga digunakan secara luas dalam pemekatan sirup jagung. Dengan batch pan evaporator, waktu tinggal produk biasanya adalah berjam-jam. Oleh karena itu, yang penting adalah untuk mendidihkan pada temperatur rendah dan tekanan vakum ketika produk sensitif terhadap panas atau thermodegradable. Batch pan evaporator biasanya menggunakan jaket pemanas atau menggunakan koil pemanas, atau juga dipanaskan secara langsung dengan api di bawah pan. Luas perpindahan panas biasanya sangat kecil karena berbentuk bejana, dan koefisien perpindahan panas cenderung rendah karena konveksi natural. Luas permukaan rendah dengan koefisien perpindahan panas yang rendah umumnya membatasi kapasitas penguapan dari sistem tersebut. Perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan pengadukan di dalam bejana. Dalam banyak kasus, perbedaan suhu yang besar tidak dapat digunakan karena kekhawatiran akan timbulnya fouling pada permukaan perpindahan panas. Kapasitas penguapan relatif rendah, karena itu penggunaannya terbatas. Adapun prinsip kerja dari batch type pan evaporator, yaitu produk dipanaskan dalam bejana berjaket uap seperti yang ditunjukkan pada video, di mana uap yang dimiliki dimasukkan ke dalam jaket luar di sekitar bejana atau produk dipanaskan dalam bejana yang berisi kumparan uap.
Uap kemudian akan mengembun di dalam kumparan dan panas akan ditransfer ke dalam makanan cair. Biasanya, bejana terbuka ke atmosfer atau dapat dihubungkan ke ruang hampa. Seperti yang kita lihat dalam animasi ini, vakum yang digunakan untuk merebus cairan pada suhu yang lebih rendah dari suhu larutan. Titik didih ini memungkinkan pemekatan produk yang sensitif juga, seperti yang kita lihat dalam animasi ini. Ketika uap mengembun di jaket luar, ia keluar sebagai kondensat, dan setelah produk terkonsentrasi ke nilai konsentrasi yang diperlukan, kemudian dibuang. Daerah perpindahan panas cukup kecil. Pemanasan produk dilakukan secara konveksi alami, yang berarti waktu resonansi, yaitu waktu yang dihabiskan makanan cair di dalam bejana agak lama, sehingga kapasitas pemrosesan dalam evaporator jenis ini juga rendah. Terkadang, dayung dapat digunakan di dalam bejana untuk pengadukan guna meningkatkan laju perpindahan panas, juga bila digunakan kumparan. Terkadang kumparan juga dapat diputar lagi di dalam bejana untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Forced circulation evaporator. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu forced circulation evaporator beserta cara kerjanya. Forced circulation evaporator adalah jenis alat penukar panas yang digunakan dalam proses penguapan untuk mengkonsentrasi larutan dengan menggunakan sirkulasi paksa cairan. Nah, pada sistem ini, cairan yang akan diuapkan dipompa melalui tabung pemanas dengan kecepatan tinggi, sehingga mempercepat proses penguapan dan tingkatan efisiensi perpindahan panas, di mana teknologi ini sering digunakan dalam industri kimia, farmasi, dan pengolahan makanan untuk mengurangi volume cairan dengan menghilangkan air atau pelarut lainnya. Forced circulation ini juga terdapat pendapat dari ahli, yaitu menurut pendapat Nasrullah et al. 2020 yang menyatakan forced circulation evaporator adalah jenis alat yang digunakan dalam industri kimia untuk memekatkan larutan dengan menggunakan sirkulasi paksa dari cairan di dalam sistem evaporator. Nah, prinsip kerjanya adalah menggunakan pompa untuk menggerakkan cairan melalui penukar panas, di mana pemanasan terjadi sehingga sebagian cairan menguap. Uap yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari fase cair di bagian atas evaporator. Untuk cara kerja dari forced circulation evaporator ini, yaitu bekerja dengan memanfaatkan pompa untuk memaksa cairan yang akan diuapkan bergerak melalui tabung pemanas dengan kecepatan lebih tinggi. Di mana proses ini dimulai ketika cairan dimasukkan ke dalam evaporator dan dipompa melalui tabung atau pipa pemanas. Nah, cairan tersebut dipanaskan oleh sumber panas seperti uap atau listrik sehingga sebagian cairan menguap. Campuran uap dan cairan kemudian dimasukkan ke dalam separator, di mana uap dipisahkan dari cairan. Uap yang dihasilkan biasanya dikondensasikan menjadi cairan lagi atau digunakan langsung dalam proses lain. Sedangkan cairan yang tersisa yang lebih pekat dikembalikan ke sirkulasi atau dikeluarkan dari sistem sebagai produk akhir. Sistem forced circulation evaporator ini dirancang untuk mengatasi masalah perpindahan panas yang tidak merata dan menumpuk kerak, sehingga cocok untuk menguapkan cairan dengan viskositas tinggi atau yang mudah mengendap. Nah, kelebihan dari forced circulation evaporator ini yaitu salah satunya efisiensi tinggi dalam perpindahan panas. Aliran panas yang dipaksakan dihasilkan oleh pompa sirkulasi meningkatkan koefisien perpindahan panas, sehingga proses penguapan berlangsung lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem ini menawarkan pengendalian yang lebih baik terhadap risiko fouling, penumpukan deposit pada permukaan pemanas. Aliran cairan yang konstan dan cepat membantu mengurangi risiko fouling, sehingga perawatan dan downtime dapat diminimalkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai forced circulation evaporator ini.
Terima kasih. Falling film evaporator. Falling film evaporator. Apa itu falling film evaporator? Falling film evaporator merupakan jenis evaporator yang digunakan untuk larutnya PH terhadap panas. Fluid yang keluar dari evaporator mengalir melalui pipa dengan gaya gravitasi. Likuida membentuk lapisan tipis yang masuk ke bagian atas kolam dan melewati pipa yang dipanaskan. Keuntungan menggunakan falling film evaporator adalah waktu kontaknya singkat dan suhu pemanasan yang tidak terlalu tinggi yang tidak merusak bahan. Ini berdasarkan dari penelitian Raffi et al. 2023. Adapun gambar dari falling film evaporator dapat dilihat pada gambar di samping. Bagaimana cara kerja falling film evaporator? Adapun cara penggunaannya dapat dilihat pada video berikut. Adapun bagian-bagian dari falling film evaporator ini seperti produk inlet, steam inlet, desiccation, steam condensation outlet, konsentran outlet, vapor ducts, vapor outlet, dan silikon separator. Dan cara kerja dari falling film evaporator ini, zat cair masuk dari atas, lalu mengalir ke bawah di dalam tabung panas itu dalam bentuk film, kemudian keluar dari bawah. Tabung-tabungnya biasanya agak besar, diameternya antara 2-10 inci. Uap yang keluar dari zat cair itu biasanya terbawa turun bersama zat cair dan keluar dari bawah unit itu. Evaporator ini bentuknya menyerupai suatu penukar kalor jenis tabung yang panjang, vertikal, dan dilengkapi dengan separator zat cair uap di bawah dan distributor penyebar zat cair di atasnya. Falling film evaporator ini memiliki kelemahan dan kelebihan, yaitu pertama, aplikasi waktu tinggalnya singkat dan digunakan untuk tidak sensitif terhadap panas. Kedua, hanya dibutuhkan ruangan kecil untuk penempatannya. Tiga, digunakan untuk cairan dengan kandungan padatan rendah. Empat, koefisien perpindahan panas tinggi. Dan yang terakhir, tidak ada kenaikan titik didih yang disebabkan perbedaan tekanan. Natural circulation evaporator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai natural circulation evaporation. Yang pertama itu pengertian, apa itu natural circulation evaporation atau evaporasi sirkulasi alami. Evaporasi sirkulasi alami adalah proses evaporasi yang memanfaatkan sirkulasi alami cairan tanpa bantuan pompa atau peralatan mekanis lainnya. Sirkulasi alami ini terjadi karena perbedaan densitas antara cairan panas dan dingin yang menyebabkan cairan bergerak naik dan turun secara alami dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke alat yang menggunakan prinsip ini. Yang pertama itu ada open kettle evaporator. Dengan cara kerja, evaporator ini adalah jenis paling sederhana yang terdiri dari bejana terbuka terbuat dari besi tuang di mana larutan akan dididihkan. Sebagai pemanas bisa digunakan api langsung atau mantel khusus. Untuk mencegah terbentuknya kerak, nanti dilengkapi dengan pengadu jangkar yang memiliki bentuk sesuai dengan kontur dasar panik. Evaporator ini murah dan operasinya sederhana, tetapi efisiensi panasnya rendah sehingga alat ini cocok digunakan untuk industri kecil atau rumah tangga. Untuk kondisi yang lebih baik, seringkali posisi media pemanas berada terendam dalam larutan yang akan dievaporasi. Contohnya kukus berada dalam pipa spiral yang terendam dalam larutan yang akan dievaporasi. Selanjutnya yaitu ada horizontal evaporator. Cara kerja, alat ini merupakan evaporator aplikasi yang sederhana. Evaporator ini banyak digunakan untuk keperluan kecil dengan teknologi sederhana, dengan fitur tidak memberikan kondisi untuk terjadinya sirkulasi atau aliran cairan, sehingga koefisien perpindahan panas rendah yang menjadikan perpindahan panas tidak efisien. Menyebabkan kerak terjadi di luar pipa sehingga sulit untuk dibersihkan. Konstruksi alat harus diusahakan sedemikian rupa sehingga buntut pipa bisa dikeluarkan untuk dibersihkan. Selanjutnya yaitu standar vertical tube atau evaporator. Dengan cara kerja, cairan mengalir dalam pipa sedangkan steam pemanas mengalir dalam sel. Cairan dalam tabung mendidih, uap yang timbul bergerak ke atas dengan membawa cairan. Sirkulasi aliran dalam pipa terjadi karena beda rapat massa yang terjadi karena perbedaan fasa antara fluida dan pipa, yaitu campuran uap cair dengan yang di luar pipa atau cair. Di atas pipa terdapat ruang uap yang berfungsi untuk memisahkan cairan dengan uap. Uap akan menuju lubang penyaluran di atas, sedangkan cairan jatuh ke bawah melewati saluran besar yang ada di tengah bejana dan kembali bersirkulasi masuk pipa-pipa. Konveksi alami atau natural convection berjalan baik sehingga perpindahan panas lebih efisien. Kerak dan endapan terbentuk di dalam pipa sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Adanya sirkulasi menyebabkan cairan berkali-kali berkontak dengan permukaan panas. Hal ini kurang baik untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas, misalnya susu, jus, dan berbagai dari produk. Selanjutnya yaitu ada long tube vertical evaporator. Dengan cara kerja, untuk memperbesar kecepatan sirkulasi cairan dengan harapan koefisien perpindahan panas makin tinggi, pipa-pipa perpindahan panas dibuat lebih panjang. Aliran cairan setelah masuk ruang uap untuk dipisahkan dengan uap yang terbentuk kembali ke bawah melalui pipa di luar evaporator. Keuntungan koefisien perpindahan panas karena sirkulasi alami atau natural circulation.
lebih besar sehingga perpindahan panas bisa lebih efisien. Kerugian jumlah cairan yang menguap setiap part sangat besar atau karena pipa panjang sehingga konsentrasi lokal di mulut pipa bagian atas akan sangat tinggi karena adanya perbedaan suhu dan konsentrasi panas lokal. Hal ini dapat menyebabkan kristalisasi atau pembentukan gel pada pipa sehingga bisa mengganggu sirkulasi aliran. Selanjutnya yaitu forced circulation evaporator with external heater dengan cara kerja pompa atau heat exchanger dan pemisah uap cairan masing-masing merupakan yang terpisah. Untuk mendapatkan hal ini biasanya digunakan alat biasa yang dirangkai sendiri. Karena keadaan alat ini seperti pada vertical tube evaporator with forced circulation akan tetapi lebih murah dan fleksibel karena bisa dirangkai sendiri. Akan tetapi alat ini membutuhkan ruang yang lebih luas atau kurang kompak. Selanjutnya yaitu falling film evaporator dengan cara kerja. Nama lainnya yaitu tubulan film evaporator atau wet film evaporator. Evaporator berbentuk tabung atau shell vertikal atau horizontal dengan pemanas di luar tabung. Pada sumbu tabung terdapat batang yang dapat diputar yang dilengkapi dengan sirip-sirip. Pada vertical agitated film evaporator, saat batang berputar, cairan bergerak ke bawah akan terlempar ke tepi tabung atau bagian panas karena putaran sirip. Cairan tepi tabung akan terpipah kembali ke tengah tabung dan pada bagian atas tabung disediakan ruang untuk pemisahan uap cairan. Perpindahan panas berjalan dengan sangat efisien, serta penyumbatan dan konsentrasi lokal yang tinggi dapat teratasi. Agitated film evaporator dirancang untuk larutan yang sangat kental atau viskositas tinggi atau untuk memproduksi padatan. Meskipun demikian, hal ini konstruksinya sulit dan biaya operasinya tinggi karena perlu tenaga pengadukan. Baik, berikut adalah rumus yang digunakan untuk persamaan energi untuk evaporasi. Evaporasi melibatkan perubahan energi yang dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M kali H, di mana Q adalah energi yang dibutuhkan untuk evaporasi, kilojoule, M adalah massa cairan yang diuapkan, dan H adalah entalpi penguapan. Selanjutnya itu ada kadar air sebelum dan sesudah evaporasi. Kadar air adalah material atau campuran yang dinyatakan adalah persen, misalkan X adalah kadar air awal, Y adalah kadar air akhir. Perubahan kadar air melalui evaporasi dapat dihitung dengan mempertimbangkan massa awal dan massa akhir material. Jika massa bahan sebelum evaporasi adalah M0 dan setelah evaporasi adalah M1, maka M0 kali X sama dengan M1 kali Y. Selanjutnya yaitu hubungan berat dan massa. Berat atau W adalah yang diberikan oleh gravitasi pada massa dan dapat dihitung dengan W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat neutron, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Berikut adalah daftar pusaka atau sumber dari informasi yang sudah saya berikan tadi. Rising film evaporator. Rising film evaporator merupakan kelas evaporator khusus di mana penguapan terjadi di tabung pemanas dan pemisah yang disebut badan evaporator, digunakan untuk memisahkan uap dan cairan. Cara kerja rising film evaporator didasarkan pada prinsip termosifon yang membantu sirkulasi cairan secara alami, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pompa sentrifugal. Pertukaran panas didasarkan pada konveksi alami. Penukar panas dipasang secara vertikal dengan umpan dimasukkan di bagian bawah bandel tabung yang dipanaskan. Cairan evaporator mengalir ke arah atas dalam tabung panjang dalam bentuk aliran anular atau film yang sebagian besar panjang tabung. Air dalam cairan evaporator mendidih saat cairan naik di dalam tabung dan memaksa cairan evaporator keluar dari tabung menuju separator. Teknologi evaporasi konduktif di mana cairan yang akan diuapkan dimasukkan ke dalam tabung dan uap di sisi cangkang. Pembentukan uap di dalam tabung mendorong cairan ke arah pinggiran dengan membentuk lapisan film. Teknologi ini memerlukan komponen atau pompa yang bergerak untuk mendorong cairan. Ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pengolahan limbah, destinasi termal, industri makan dan pengolahan, kolam instalasi dan banyak lagi. Ini beroperasi berdasarkan prinsip termosifon. Umpan memasuki bagian bawah tabung pemanas dan saat memanas, uap mulai terbentuk. Gaya naik uap yang dihasilkan selama perebusan menyebabkan cairan dan uap mengalir ke atas secara paralel. Arus atas yang mengalir bersama ini menciptakan hambatan dan karenanya lebih banyak pembentukan uap terjadi dan produk ditekan sebagai lapisan tipis pada dinding tabung. Agitated film evaporator. Agitated film evaporator atau disingkat AFE adalah alat yang dirancang untuk memisahkan pelarut dari larutan dengan menggunakan film tipis cairan yang terbentuk di permukaan pemanas melalui mekanisme pengadukan. Teknologi ini sangat efektif untuk menguapkan cairan dengan viskositas tinggi karena pengadukan konstan mengurangi resistensi perpindahan massa dan panas sehingga meningkatkan efisiensi proses evaporasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AFE semakin meluas di industri kimia, farmasi,
dan bidang makanan, karena mampu untuk beroperasi pada suhu rendah sehingga mengurangi resiko degradasi termal bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Keuntungan tambahan termasuk pengurangan waktu dan peningkatan efisiensi energi yang menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan dalam berbagai aplikasi industri. Pendapat ini disampaikan oleh Johnson dan Brown tahun 2023. Agitated film evaporator. Agitated film evaporator terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu drive motor, vapor nozzle, feed nozzle, heating jacket, bottom cone, dan discharge nozzle. Agitated film evaporator ini terdiri dari dua rakitan utama, yaitu ada cangkang berjaket dan rakitan rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam cangkang. Adapun prinsip kerja dari agitated film evaporator adalah: yang pertama, bahan yang akan diproses memasuki evaporator melalui bagian atas. Bahan tersebut kemudian bersinggungan dengan cangkang evaporator dan didistribusikan sepanjang cangkang oleh distributor yang ada di dalamnya. Bilah rotor yang berputar di dalam evaporator menyebarkan bahan secara merata pada permukaan yang dipanaskan. Media pemanas yang mengalir melalui jaket evaporator memanaskan permukaan tempat film berada, menguapkan komponen volatil yang terkandung di dalam bahan. Uap yang dihasilkan dari penguapan tersebut kemudian dipindahkan dan dibersihkan di pemisah entertainment untuk memisahkan partikel-partikel atau cairan yang mungkin terbawa bersama uap. Setelah melalui pemisah entertainment, uap yang bersih keluar melalui nozzle uap, sementara produk konsentrat yang telah dipisahkan dari komponen volatile keluar di bagian bawah evaporator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.